Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam kesempatan ini saya akan menambah koleksi kisah yang akan menjadi bahan untuk iktibar kita. Untuk kali ini saya akan mencoba bercerita tentang kisah Nabiullah Syam'un alaihi salam, atau dalam bahasa lain juga dinamai Samson, Nabiullah Samson alaihi salam, Samson al-Ghazi, di mana nabi ini adalah latar belakang diturunkannya tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kurang lebih seperti ini, kita simak kisahnya. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi diriwayatkan akhbarana Abu Amrin al-Iraqi bisnadi an ibni Abi Najih anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala rajulan. Dikisahkan bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seorang laki-laki min Bani Israel, saking Bani Israel, dari golongan Bani Israel. Jadi kisahkan ada seorang laki-laki dari golongan Bani Israel, Nabi salah di mana seorang laki-laki ini menggunakan sebuah senjata mirip seperti pedang, namun berbahan dasar tulang rahang unta. Jadi bahannya itu adalah tulang rahang unta. Laki-laki ini bernama Samson al-Ghazi atau Sam'un al-Ghazi. Jadi namanya itu Sam'un yang berasal dari Gaza atau sekarang Gaza, ya, daerah Palestina. Dikisahkan bahwa Sam'un ini adalah seorang mukmin sejati, seorang mukmin yang memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu beliau ini adalah orang yang amat sangat kuat, amat sangat gagah perkasa. Hingga dikisahkan bahwa Sam'un al-Ghazi dengan senjata yang tadi, senjatanya hanya pedang yang berbahan dari tulang rahang unta, ini dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan berjumlah ribuan kafir-kafir yang menentang dakwah Sam'un, mengajak orang untuk masuk ke dalam agamanya Allah Ta'ala, untuk masuk dalam agama Tauhid. Sam'un ini termasuk Nabi Bani Israel. Mungkin kita jarang tahu karena memang Sam'un walaupun dia adalah Rasul, tapi bukan termasuk Rasul yang wajib untuk diketahui. Dimana kita semua tahu bahwa yang wajib diketahui hanya 25. Sedangkan dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa jumlah Nabi semuanya ada 124.000 dan diantaranya ada 313 yang menjadi Rasul. Nah, Sam'un ini salah satu Rasul, walaupun beliau ini Rasul, namun dikisahkan bahwa di yaumil qiyamah, di yaumil akhir, Sam'un ini masuk surga tanpa satu orang pun umat yang mengikutinya. Kita kembali kepada kisah Sam'un. Diriwayatkan bahwa saking kuatnya Sam'un hingga tak ada satupun besi, satupun ikatan, satupun bahan yang mampu menghentikan Sam'un. Fajahadahum fillahi alfa syahrin. Dengan kekuatannya Samsun jihad di jalan Allah Ta'ala selama 1000 bulan. Yusibu minhum hajatuhu wal yaqdiruna minhu ala syai'in. Orang-orang kafir yang menjadi musuhnya Sam'un, yang menentang dakwah Sam'un, tidak mampu bertindak apa-apa, tidak mampu menghentikan Sam'un dengan kegagahan dan keperkasaan. Hingga akhirnya mereka pun berpikir bagaimana cara untuk menghentikan dakwahnya Sam'un, untuk menghentikan perlawanan Sam'un terhadap kekafiran mereka, kekufuran mereka. Hingga akhirnya dengan berpikir panjang, para kafir ini akhirnya berkesimpulan bahwa tiada cara lain untuk menghentikan Sam'un kecuali dengan cara merayu istrinya. Kebetulan istrinya Sam'un adalah seorang kafir. Jadi istrinya sendiri pun tidak ikut bersama Sam'un masuk ke dalam agama Tauhid. Singkat cerita, istrinya digoda untuk gimana caranya ini menghentikan suaminya sendiri yaitu Sam'un. Bagaimana caranya untuk menganiaya Sam'un, untuk menangkap Sam'un hidup ataupun mati.
dengan berbagai imbalan yang dijanjikan, istrinya Sam'un itu akhirnya menerima tawaran para kafir untuk mencelakai suaminya sendiri. Dikisahkan para kafir dalam suatu waktu pernah memberikan seutas tali yang kuat kepada istrinya Sam'un agar dia mengikat suaminya, agar dia mengikat Nabiullah Sam'un alaihissalam. Lalu ketika di kesempatan pertama, di malam pertama, istrinya nih mau menganiaya suaminya sendiri, gagal karena istrinya tidak sabar melihat Sam'un sepanjang malam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak Sam'un ini siangnya dia jihad dan dakwah, itu pun dalam keadaan berpuasa. Malamnya dia qiyamul lail, dia ibadah sholat, mendirikan sholat di malam hari, bahkan sampai larut malam. Hingga dikisahkan pada kesempatan pertama ketika istrinya Sam'un mau mengikat dia, mau menzalimi dia, itu gagal karena istrinya tidak sabar menunggu Sam'un selesai sholat atau selesai ibadah. Pada malam selanjutnya istrinya melancarkan lagi rencana jihadnya. Ketika Sam'un tertidur setelah beribadah malam, istrinya mengikat badan Sam'un. Namun saat Sam'un terbangun, dia sadar bahwa dia sudah terikat. Dengan sedikit hentakan saja semua ikatan terlepas. Sam'un bertanya kepada istrinya, siapa yang memperlakukanku seperti ini? Siapa yang mengikatku? Istrinya menjawab bahwa saya sendiri yang mengikat. Sam'un bertanya, apa alasannya? Lima fa'al tidak. Kenapa kamu bertindak seperti itu? Kenapa kamu mengikat saya? Istrinya berkata bahwa ya saya hanya mencoba ilmu kamu, mencoba kehebatan kamu. Karena sebelumnya saya tidak pernah mendapati ada manusia segagah seperkasa kamu. Ya, akhirnya Sam'un memaafkan istrinya. Pada kesempatan selanjutnya, istrinya Sam'un kembali mendapat tugas untuk mencelakai suaminya, mencelakai Sam'un. Dia diberi rantai besi untuk mengikat suaminya ketika suaminya sedang tidur. Dikisahkan ketika suatu malam Sam'un tertidur setelah beribadah malam, lalu istrinya mengikat dia dengan rantai besi dari ujung punduknya sampai ke kakinya, itu diikat dengan rantai besi. Seperti pada sebelumnya ketika Sam'un terbangun, dia mendapati dirinya sendiri sudah terikat. Cukup dengan satu hentakan, rantai-rantainya terputus, terlepas. Sam'un bertanya lagi pada istrinya, siapa yang memperlakukanku seperti ini? Siapa yang berani mengikatku dengan rantai seperti ini? Istrinya menjawab bahwa saya yang melakukannya. Saya mengikat kamu dengan rantai. Apa alasannya? Istrinya cuma bilang bahwa ya cuma mengetes ilmu saja. Seberapa hebat kekuatan kamu. Ternyata dengan rantai besi pun tidak ada apa-apanya. Karena cukup dengan satu hentakan rantainya semua terputus. Akhirnya istrinya juga mulai putus asa, ini bagaimana caranya Sam'un bisa ditangkap, bisa diikat. Akhirnya istrinya bertanya kepada Sam'un, apakah ada satu hal di alam dunia ini, di dunia ini yang bisa mengalahkanmu? Karena sebelumnya dengan seutas tali yang kuat pun gagal, dengan rantai besi juga gagal. Sam'un ini memiliki rambut yang panjang ya. Panjang sekali rambutnya Sam'un. Wa kana dza sya'rin tawil. Jadi Sam'un itu memiliki rambut yang sangat panjang. Nah, ketika istrinya terus bertanya, Sam'un sebenarnya pada awal-awalnya tidak pernah menjawab pertanyaan istrinya. Apa yang bisa mengalahkanmu? Apa kelemahan? Sam'un sebenarnya nggak pernah menjawab awalnya. Namun istrinya terus mencoba. Nanya lagi. Apa sih kelemahanmu? Apa sih kelemahanmu? Apa sih kelemahanmu? Hingga akhirnya ada rasa iba yang keluar dari diri Sam'un kepada istrinya. Karena kasihan istrinya terus bertanya, mendapatkan jawaban. Akhirnya Sam'un berbicara kepada istrinya, wahai inna ummi kanat akhbaratni alla yughidhani syai'un abada. Wahai haki, ya kasihan sekali kamu. Kalau bahasa kita kasihan deh. Terus aja nanya,
tanpa mendapatkan jawabannya. Akhirnya Samun menjawab, inna ummi kanat akhbarotni, sesungguhnya ibuku pernah berbicara padaku, kata Samun, bahwa tiada yang bisa mengalahkanku selamanya kecuali rambutku sendiri. Jadi ternyata yang bisa mengalahkan Samun adalah rambutnya sendiri. Ketika istrinya sudah tahu bahwa kelemahannya adalah di rambutnya, bahwa satu-satunya sesuatu yang bisa mengalahkan Samun adalah rambutnya sendiri. Sedangkan rambutnya Samun kan teramat sangat panjang. Pada malam harinya, falamanama, ketika Samun tertidur, awsaqat yadahu ila unuqihi bisyahri rasihi. Istrinya sendiri mengikat tangannya Samun ila unuqihi, kepada punduknya Samun, jadi dibelenggu ya. Tangannya ke belakang lalu diikat dengan rambut Samun sendiri karena rambutnya panjang. Fawasaku dalika faba'atsat ilal qaumi. Setelah diikat Samun dengan rambutnya sendiri, tangannya diikat ke punduknya, istrinya langsung memanggil orang-orang yang menyuruhnya, kafir-kafir yang menyuruh dia untuk mengikat suaminya itu sendiri. Faja'u akhadhu, akhirnya orang-orang ini menangkap Samun, lalu Samun digiring ke istana untuk mendapatkan hukuman dari kelompok kafir. Fajada'u anfahu wa udunai. Mereka akhirnya memberi keputusan bahwa Samun harus dibunuh secara pelan-pelan, karena selama perjuangan Samun ini banyak sekali kafir-kafir yang menjadi korban. Karena saking bencinya mereka pada Samun, mereka menjatuhi hukuman bahwa Samun harus dibunuh dengan cara pelan-pelan. Ya begitulah, Samun disiksa perlahan-lahan. Kupingnya dipotong, hidungnya juga dipotong, matanya ditusuk, kedua matanya, hingga akhirnya Samun ini buta. Kupingnya buntung, hidungnya juga buntung. Dalam keadaan seperti itu, Samun pun menjadi tontonan kafir-kafir waktu itu. Jadi masyarakat, orang-orang sengaja diundang untuk melihat bagaimana Samun ini disiksa, atau Samson ini disiksa. Mereka, orang-orang sana datang ke istana melihat Samun dalam keadaan tersiksa, hingga akhirnya Allah Ta'ala mengutus kepada Samun malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril turun kepada Samun lalu berkata kepada Samun, apakah ada hal yang ingin kamu minta dari Allah Ta'ala? Ketika itu Samun menjawab bahwa satu-satunya hal yang ingin dia minta adalah dia minta kekuatan untuk melawan kezaliman. La haula wala quwata illa billahil azim, kata Samun. Saya hanya minta kuat, saya minta haul, saya minta daya, saya minta upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Samun meminta kekuatan dari Allah untuk melawan kezaliman. Hingga akhirnya doa Samun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Samun memiliki kekuatan lebih lagi dari sebelumnya. Ketika itu kemudian Samun diperintahkan untuk menghampiri dua tiang yang menjadi fondasi, atau dua tiang yang menjadi kekuatan istana tersebut. Dua tiang tersebut kemudian dirobohkan oleh Samun dalam satu gerakan, hingga akhirnya istana hancur, rubuh, dan semua orang yang berada di dalamnya meninggal seketika. Maka orang-orang kerajaan meninggal seketika. Kafir-kafir yang ada waktu itu juga meninggal seketika. Bahkan wahalakat aidon imratuhu ma'ahu, istri Samun sendiri meninggal seketika. Setelah itu Allah mengembalikan kembali kepada Samun, mengembalikan penglihatannya seperti sedia kala, mengembalikan jasadnya, telinganya seperti sedia kala, hidungnya seperti sedia kala. Begitulah kisah Samun. Lalu apa kaitannya dengan Lailatul Qadar atau 1000 bulan? Jadi setelah Nabi Muhammad SAW berkisah tentang Samun, sahabat-sahabat waktu itu mendengarkan. Nah, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, memang berapa lama ibadah atau dakwah
Nabi tersebut. Rasulullah menjawab bahwa dakwahnya atau beribadahnya itu selama 80 tahun tanpa henti, tanpa dosa sedikit. Jadi memang sepanjang waktu, entah itu siang, entah itu malam, Nabi SAW ini hanya beribadah kepada Allah. Hanya dakwah, mengajak-ajak orang untuk iman kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Siangnya dia dalam keadaan puasa, malamnya selalu dipenuhi dengan qiyamul lail. Dan itu berlangsung selama 80 tahun tanpa ada dosa sedikit. Ya mungkin kalau 1 tahun 12 bulan gitu, dikalikan dengan 80, 2 ke 8 berarti 9.600 bulan ya. 960 bulan, hampir 1000 bulan. Kalau dibulatkan menjadi 1000 bulan. Nah itu jadi ibadahnya itu hampir 1000 bulan dalam keadaan tanpa dosa sedikit. Sahabat semua terkagum-kagum dengan kisah ini. Hingga kok bisa ada orang yang ibadah sampai 1000 bulan dengan kekuatan yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ancaman-ancaman kafir, bahkan tanpa ada seorang pun yang mengikutinya, dia tetap bisa ibadah dengan tingkah seperti itu, dengan level ibadah seperti itu. Kok bisa? Jadi sahabat ini kagum dengan tingkah Sam'un, tapi dari sisi lain ya dia juga pengen gitu, punya kemuliaan seperti Sam'un, punya keutamaan ibadah 1000 bulan. Nah ketika sahabat-sahabat, kalau istilah orang Sunda, kabita, pengen punya derajat seperti Sam'un, ganjaran seperti ibadah 1000 bulan, malaikat Jibril alaihissalam turun dan memberikan wahyu surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Lalu dalam ayat ketiga ada istilah, ada ayat, ada kalimat khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Nah yang dimaksud 1000 bulan di sini adalah ini menyindir tentang 1000 bulan beribadahnya Sam'un alaihissalam. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya mungkin kalau tentang keutamaan 1000 bulan udah banyak dikupas, bahwa jangan sampai kita ketinggalan momen di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena keutamanya ini 1000 bulan lah. Kita beribadah 1000 jam aja nggak bisa, 1000 hari apalagi. Nah ini apalagi beribadah selama 1000 bulan yang digambarkan siangnya puasa, malamnya qiyamul lail tanpa dosa sedikit pun, itu kan pasti amat sulit, bahkan nyaris mustahil untuk orang seperti kita. Maka jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, terutama di bulan Ramadan yang kita sedang singgahi ini. Poin kedua yang juga nggak kalah penting adalah bahwa semestinya sekali kita bersyukur, semestinya sekali kita mumpung lah, aji mumpung kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kita dijadikan umat terbaik dari Nabi terbaik. Seharusnya kita bersyukur karena banyak sekali keutamaan-keutamaan umat terdahulu, keutamaan-keutamaan hamba Allah terdahulu yang didapati dengan cara yang begitu amat sulit. Lalu ternyata keutamaan tersebut bahkan diberikan ke umat Nabi Muhammad SAW dengan cara yang lebih mudah. Kayak misal contoh inilah, Allah memberikan keutamaan tersendiri kepada Nabi Sam'un dengan dia beribadah 1000 tahun. Keutamaan tersebut ternyata bisa diberikan ke umat Nabi Muhammad SAW hanya dengan ibadah 1 malam, ketika malam Lailatul Qadar. Ini keistimewaan tersendiri untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dia bisa mendapatkan keutamaan lebih dari keutamaan yang didapati oleh Sam'un. Padahal ibadah Sam'un itu kan gitu, 1000 bulan siangnya tanpa dosa, malamnya tanpa dosa. Umat Muhammad bisa dapat keutamaan yang lebih daripada itu dengan mendapati malam Lailatul Qadar. Jadi intinya
banyak sekali keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka seyogianya kita amat sangat bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa kita bersyukur dijadikan umat Nabi? Ya banyaklah caranya bersyukur. Di antaranya kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi. Dan di antaranya juga kita senantiasa bersolawat kepada Muhammad SAW. Jadi begitulah kisah dibalik adanya malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan, di mana di balik kisah ini adalah ada kisah seorang nabi yang bernama Samun al-Ghazali. Wallahu a'lam.